Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di Di sini sini kita kita akan akan membahas mempresentasikan tentang perangkap ikan, yaitu tugas dari dosen Pak Mukti dengan kita beranggota kelompok ada 6 orang, yaitu Muhammad Hafiz Al-Razak, Nabila Meisun Nuraini, Indri Hazim, Warosunisa Lupluhusna, Perdowian Saputra, dan Ambrosius Tiaga Pradipta Aditama. Di sini ada pendahuluan yaitu alat tangkap perangkap ikan merupakan salah satu jenis alat tangkap pasif yang banyak digunakan oleh nelayan tradisional maupun modern. Di berbagai wilayah perairan Indonesia, perangkap ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa ikan akan secara secara alami alami tertarik tertarik untuk untuk masuk ke masuk dalam ke dalam ruang ruang jebakan. jebakan. Baik karena adanya umpan, bentuk pintu masuk yang mengarahkan ke ikan, maupun karena perangkap ditempatkan pada jalur migrasi atau daerah yang sering dilalui oleh ikan. Lanjut, definisi dan prinsip kerja ada dua, yaitu struktur pemandu atau yang disebut leader atau wing. Bagian yang berfungsi mengarahkan atau menuntun ikan yang berenang, misalnya dari jalur migrasi untuk masuk ke pintu perangkap. Kedua, ruang perangkap yang disebut chamber, ruang utama tempat ikan berkurung. Ruang ini biasanya memiliki mekanisme pintu masuk yang mudah dilalui dari luar, tetapi sulit dilalui dari dalam, seringkali berupa corong atau celah sempit. Kelebihannya, setelah itu adalah kelebihan alat tangkap perangkap. Perangkap dapat dirancang untuk ukuran dan spesies tertentu melalui desain pintu masuk dan ukuran mata jaring. Ini minimalkan tangkapan sampingan. Ikan ditangkap dalam kondisi hidup dan tidak terluka atau tertekan, menghasilkan kualitas produk yang sangat tinggi dan harga jual yang lebih baik. Dampak lingkungan rendah, pengoperasian tidak merusak dasar perairan seperti pukat sehingga ramah lingkungan. Di sini ada kekurangan alat perangkap, yaitu bergantung pada tingkah laku ikan yang efektifnya sangat dipengaruhi oleh migrasi, pasang surut, dan kondisi lingkungan. Membutuhkan waktu operasi yang lama, proses penangkapan terjadi dalam durasi yang panjang dan tidak instan. Biaya pembuatan dan pemasangannya beberapa jenis perangkap, yaitu seperti set net atau bubu besar, memerlukan biaya dan tenaga yang signifikan untuk instalasi. Nah, lanjut setelah dijelasin sama tadi definisi dan prinsip kerjanya. Di sini ada beberapa contoh alat perangkap yang nanti bakal saya jelaskan dan bersama dengan Mbak Nabila Mesun. Yang pertama ada ambai, salah satu contohnya jenis ambai. Dia memiliki ukuran yang kecil, digunakan di perairan pasang surut seperti ini gambarnya. Lalu yang kedua ada togo, dia digunakan di perairan dangkal. Dengan cara dia ditopang oleh tiang-tiang kayu seperti ini yang dirangkai seperti jaring, jadi dirangkai seperti ini. Nah, jadi dia itu untuk sebagai penghalang untuk menggiring ikan ke dalam area tangkapannya. Lalu yang ketiga ada pengerih. Nah, ini jenis perangkap ikan yang terbuat dari bambu atau dari anyamannya bambu. Nah, dia itu memanfaatkan pasang surut air laut untuk menjebak ikan tersebut. Nah, gambarnya seperti ini. Mungkin ini hampir mirip ya, tapi untuk bahannya berbeda. Lalu yang keempat, contoh keempat di sini ada bubu. Ini yang sebenarnya banyak jenisnya. Jadi dia adalah alat tangkap pasif tradisional yang dia dirancang seperti perangkap begitu. Dia memiliki pintu satu arah yang dia menjebak ikan untuk masuk ke dalamnya. Jadi ini sebenarnya bubu ini banyak jenisnya. Kemarin saya baca. Terus kita lanjut aja yang kelima, ada perangkap untuk ikan loncat. Jadi perangkap ini dirancang untuk menjebak ikan yang melompat. Jadi begini bentuknya, seperti ada jaringnya terus ikannya lompat gitu. Oke, bisa lanjut ke Mbak Nabila. Oke, selanjutnya adalah sero. Sero terbuat dari anyaman bambu atau rotan, dipasang di sungai atau area perairan yang arusnya deras.
Yang ketujuh, set net atau jaring yang dipasang secara permanen di perairan untuk menjebak ikan yang lewat. Kemudian ada jermal, yaitu terbuat dari jaring dengan membentuk area tertutup di perairan sehingga ikan tidak bisa keluar. Selanjutnya, bale-bale digunakan untuk menjebak ikan kecil, biasanya terbuat dari bambu atau rotan. Dan yang terakhir ada pukat labuh, yaitu jaring besar yang dilemparkan ke laut untuk menangkap ikan. Oke, yang terakhir ini kesimpulannya mungkin bisa Mbak Nisa, atau ada kendala? Jadi di sini Suaraku nggak masuk kah? Tadi tidak masuk. Coba sekarang masuk ke ini aja, ke kesimpulannya dulu aja. Oke. Oke, coba Mbak. Coba. Berdasarkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, dapat disimpulkan bahwa alat tangkap perangkap ikan merupakan salah satu solusi penangkapan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dan jika desainnya dikembangkan yang lebih selektif seperti mengatur ukuran mata pada jaring bubu, kita dapat memaksimalkan hasil tangkapan yang berkualitas tinggi sekaligus menjaga kelestarian stok ikan di laut. Sekian Oke. presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukti. Terima kasih Pak Mukni. Terima kasih Pak Mukti. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Mukti. Mukti.